Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dari Education Community Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Pusat dan Dinas terkait menyelenggarakan kompetisi matematika nasional tahun 2022-2023 untuk para pelajar-pelajar aktif secara online, serentak, dan se-Indonesia dengan tingkat dari sekolah dasar, sederajat, hingga sekolah menengah atas, sederajat. Teknis pengerjaan 1. Setiap peserta wajib mempunyai email aktif milik sendiri, tidak bisa diwakilkan atau milik orang lain. 2. Mengisi data formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap. 3. Masuk ke dalam grup khusus dan memilih sesi waktu pengerjaan yang sudah panitia sediakan. 4. Pengerjaan menggunakan media CBT online. 5. Mengaktifkan fitur kamera dengan media Zoom pada saat pelaksanaan kompetisi. 6. Memiliki jaringan internet yang baik dan stabil pada saat pengerjaan. Apabila internet tidak stabil, maka panitia tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. 7. Mengerjakan sendiri tanpa bantuan pihak kedua atau aplikasi lain. Kami berharap kepada semua peserta kompetisi matematika nasional 2022-2023 dapat mengikuti aturan pelaksanaan. Waktu pengerjaan. Sesi pelaksanaan terbagi menjadi 2 sesi. 1. Sesi pertama, pelaksanaan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan waktu pengerjaan selama 45 menit untuk semua tingkat, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Sesi kedua, pelaksanaan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan waktu pengerjaan selama 45 menit untuk semua tingkat, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Kepada para peserta, diharapkan sudah memilih satu waktu sesi yang sudah disediakan oleh panitia dan hanya dapat memasuki 1 kali ke dalam ruang sesi. Kisi-kisi kompetisi matematika nasional 2022-2023. Adapun kisi-kisi materi yang akan digunakan pada kompetisi matematika nasional saat ini mengenai untuk sekolah dasar atau sederajat. 1. Materi sudut akan membahas tentang besaran sudut dan sifat-sifatnya serta bagaimana mencari sudut dengan garis yang tampak ataupun dengan informasi yang sudah diketahui. 2. Materi persentase, di mana peserta harus menghitung suatu persoalan dan data dengan perhitungan persentase. Ketiga, materi KPK dan FPB. Materi ini adalah materi yang sudah biasa ditampilkan untuk mencari suatu suku pada suatu bilangan yang akan diolah untuk mendapatkan data tertentu. Keempat, materi bangun ruang. Materi ini membahas sekitar bentuk-bentuk bangun ruang serta mencari suatu ukuran dari bangun ruang tersebut, baik mencari suatu luas, keliling, maupun volume bangun ruang tersebut dengan metode rumus yang sudah dipelajari sebelumnya pada tingkat yang diberikan. Kelima adalah materi pecahan. Ini merupakan materi yang dipelajari dari tingkat 4 sekolah dasar atau sederajat dengan mengolah suatu macam-macam pecahan biasa dan pecahan campur. Kisi-kisi kompetisi matematika nasional untuk tingkat sekolah menengah pertama adalah 1. Garis singgung. Materi garis singgung pada 2 buah lingkaran akan ditampilkan pada materi kompetisi ini, di mana garis singgung tersebut akan ada 2 macam, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. 2. Volume. Materi volume suatu bangun juga akan dibahas dalam kompetisi ini, baik gabungan dari 2 bangun ruang atau lebih dengan mencari suatu volume ruang dari bangun tersebut. 3. Bangun ruang adalah materi yang biasa kita temukan di setiap kompetisi matematika dengan persoalan mencari suatu luas, keliling, dan lainnya dalam berbagai macam bentuk suatu bangun yang memiliki ruang. 4. Barisan aritmatik. Materi ini akan membahas suatu barisan atau deretan dari selisih 2 suku berurutan sama dan tetap dengan metode rumus tertentu yang sudah dipelajari. Kelima, soal cerita atau kapita selecta. Materi mengajak peserta untuk berimajinasi membayangkan suatu persoalan materi yang memberikan informasi dalam bentuk sebuah cerita untuk mendapatkan sebuah jawaban yang dipertanyakan dari materi soal tersebut. Kisi-kisi materi kompetisi matematika nasional untuk tingkat sekolah menengah atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
adalah bangun ruang. Seperti halnya pada materi yang dibahas pada tingkat sekolah menengah pertama, di sini juga akan diberikan materi dengan tema yang sama, yaitu bangun ruang, di mana materi pada tingkat ini tidak jauh berbeda persoalannya dengan tingkat di bawahnya. Yang kedua, relasi dan logika. Materi ini menyuguhkan persoalan tentang beberapa himpunan yang saling berhubungan dengan data tertentu dan mencari sebuah jenis hubungan antara himpunan-himpunan tersebut. Dan logika, materi ini mengajak peserta untuk menyelesaikan dengan penalaran suatu persoalan, serta menuangkan ke dalam bentuk gambar supaya mendapatkan suatu jawaban dan persoalan materi tersebut. Ketiga, logaritma aritmatik. Ini juga akan ada pada materi soal kompetisi matematika pada tingkat sekolah menengah atas, yang mana logaritma sendiri adalah bilangan dengan eksponen suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Sedangkan aritmatik itu sendiri adalah suatu barisan tertentu dari bilangan atau suku tertentu pada persoalan data tersebut. Maka logaritma aritmatik merupakan barisan bilangan bereksponen dengan suatu operasi inverse yang akan diselesaikan dengan metode rumus dari materi tersebut. Keempat, barisan deret dan notasi sigma. Ini merupakan materi khusus tingkat sekolah menengah atas yang biasa dikeluarkan pada kompetisi matematika tingkat internasional. Oleh karena itu, untuk kesempatan kali ini, kompetisi matematika nasional memberikan materi tersebut supaya peserta memahami bagaimana cara menyelesaikan materi barisan deret dan notasi sigma. Barisan deret di sini adalah susunan bilangan yang didapat dari suatu pemetaan bilangan asli yang dihubungkan dengan suatu tanda. Barisan deret yang akan dibahas di sini adalah barisan aritmatik dan barisan geometri. Sedangkan notasi sigma merupakan penyederhanaan dan ringkasan dari suatu proses penyelesaian penjumlahan terhadap perhitungan angka atau bilangan yang ditandai dengan lambang tertentu dari suatu deret atau suku tertentu. Berikut ini adalah poin-poin diskualifikasinya peserta. Karena 1. Kedapatan menggunakan aplikasi pihak kedua yang tidak termasuk dalam ketentuan kompetisi matematika nasional. Maksud di sini adalah jika peserta menggunakan aplikasi bantuan untuk menyelesaikan pertanyaan pada kompetisi matematika nasional, secara otomatis aplikasi kedua tersebut memberikan jawaban dari pertanyaan kompetisi matematika nasional, sehingga menimbulkan efek tidak konsisten terhadap peserta lainnya. Kedua, tidak menggunakan aplikasi Zoom atau tidak tergabung dalam grup ruang Zoom pada saat pelaksanaan kompetisi. Apabila peserta tidak ada data virtualnya pada aplikasi Zoom dan tidak masuk pada ruang kelas Zoom, maka secara otomatis panitia penyelenggara tidak akan menerima jawaban dalam bentuk apapun dan peserta dinyatakan gugur dalam kompetisi matematika nasional. Ketiga, tidak mengaktifkan fitur kamera pada ruang Zoom saat mengerjakan materi pelaksanaan kompetisi. Yang dimaksud adalah peserta kompetisi sudah memasuki ruang kelas yang disediakan oleh aplikasi Zoom, tetapi dengan sengaja peserta tidak mengaktifkan fitur kamera pada saat pengerjaan materi kompetisi matematika nasional, sehingga data virtual pada peserta akan tampak buram atau hitam, maka peserta dinyatakan gugur. Keempat, peserta tidak pada poros kamera, sehingga tidak tampak peserta pada saat mengerjakan materi kompetisi. Untuk poin ini, peserta sudah memasuki ruang kelas pada aplikasi Zoom, tetapi poros media kamera pada gadget peserta tidak tertuju ke peserta melainkan ke sisi lain atau tidak tampak apapun, sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak bisa disaksikan oleh panitia penyelenggara saat peserta mengerjakan materi kompetisi. Kelima, ada pihak lain selain peserta yang membantu mengerjakan materi kompetisi. Terdapatnya orang lain selain peserta terdaftar, baik orang tua maupun pihak pembimbing lainnya yang membantu mengerjakan materi kompetisi tersebut. Dan yang terakhir, fitur kamera pada aplikasi Zoom mati saat peserta belum menyelesaikan materi kompetisi. Di sini yang dimaksud adalah fitur kamera mengalami crash atau terhenti yang menyebabkan hilangnya data virtual pada peserta terhadap panitia kompetisi matematika nasional. Maka peserta dinyatakan gugur dari kompetisi matematika nasional. Untuk hadiah kepada para juara kompetisi matematika nasional, pihak penyelenggara sudah menyiapkan beberapa bingkisan dan dokumen sertifikat bertaraf nasional untuk para juara kompetisi matematika nasional 2022-2023. Antara lain, untuk juara utama akan mendapatkan sebuah trofi dengan predikat sesuai tingkat juaranya. Di sini yang dimaksud adalah juara pada masing-masing tingkat dengan nomor urut terbaik pertama sampai nomor urut ketiga. Dan panitia juga akan memberikan dana apresiasi sebagai uang saku untuk para juara setiap tingkat pada nomor urut 1 sampai nomor urut 10.
dengan nominal yang berbeda dari setiap tingkat nilai terbaik. Dan apresiasi selanjutnya, panitia sudah menyiapkan kepada para juara dari nomor urut pertama terbaik hingga nomor urut ke-20 terbaik berupa sertifikat serta piagam dalam bentuk elektronik yang terverifikasi dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Pusat serta lembaga pendidikan daerah terkait kompetisi matematika nasional 2022-2023. Selain daripada itu, panitia juga akan memberikan sertifikat yang disahkan oleh lembaga pendidikan swasta sebagai penyelenggara kepada seluruh peserta terbaik dari nomor urut 21 sampai nomor urut 250. Demikian penjelasan perihal hadiah sebagai apresiasi perjuangan para pelajar dalam meraih predikat juara pada kompetisi matematika nasional 2022-2023. Saya sebagai CEO dari Education Community Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta kompetisi matematika nasional atas partisipasinya. Tetap menggali ilmu sedalam mungkin dan terus semangat berkompetisi. Salam pendidikan Indonesia maju, salam Education Community Indonesia. Negara yang maju adalah negara yang memiliki pelajar-pelajar cerdas untuk membangun negara dalam segi apapun.